Sebuah studi terbaru yang diterbitkan di Clinical Nutrition dan didanai oleh Institute for Scientific Information on Coffee, ISIC, telah menyarankan bahwa konsumsi kopi dapat mengurangi kemungkinan terkena diabetes tipe 2, T2D, dengan mengurangi biomarker inflamasi dalam tubuh. Studi ini bertujuan untuk memeriksa bagaimana asupan kopi mempengaruhi risiko T2D dan menemukan bahwa penurunan tingkat inflamasi subklinis dapat berkontribusi pada hubungan ini. T2D dianggap sebagai kondisi yang terkait dengan inflamasi, sehingga studi ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara peningkatan asupan kopi dan risiko T2D yang lebih rendah dengan menganalisis dampak kopi pada penanda inflamasi seperti protein C reaktif, CRP, yang meningkat sebagai respons terhadap inflamasi dalam tubuh. Peneliti menggunakan data dari UK Biobank, N145368, dan Rotterdam Study, N7111, untuk mengonfirmasi bahwa mengonsumsi satu cangkir kopi tambahan per hari dikaitkan dengan risiko T2D yang lebih rendah sebesar 4–6%. Mereka juga memprediksi manfaat potensial lainnya, seperti resistensi insulin yang lebih rendah, CRP yang lebih rendah, leptin yang lebih rendah, dan kadar adiponektin yang lebih tinggi pada peserta. Adiponektin adalah hormon yang mengatur metabolisme glukosa dan lipid, yang telah terbukti memiliki efek antiinflamasi dan sensitivitas insulin, sedangkan leptin adalah hormon yang mengatur asupan makanan dan homeostasis energi. Daripada menggunakan basis yang telah ditentukan sebelumnya, para peneliti mengukur peningkatan satu cangkir per hari terhadap konsumsi kopi harian yang beragam pada peserta. Asupan kopi harian dalam studi ini bervariasi dari 0 hingga 6 cangkir, dengan hasil menunjukkan bahwa satu cangkir tambahan per hari dapat memberikan manfaat, tanpa memandang apakah individu mengonsumsi jumlah yang lebih rendah atau lebih tinggi. Data dari kohort UK Biobank juga menunjukkan bahwa cara menyeduh kopi dapat mempengaruhi manfaat kesehatannya. Kopi yang disaring atau espresso memiliki hubungan yang lebih kuat dengan risiko T2D yang lebih rendah dan konsentrasi CRP, di samping menjadi non-perokok. Penulis utama studi ini adalah Dr. Carolina Ochoa Rosales, PhD, ilmuwan pasca doktoral di Erasmus University Medical Center Rotterdam, dengan tim yang dipimpin oleh Dr. Trudy Voortman, PhD. Dr. Voortman mengomentari bahwa kopi merupakan salah satu minuman yang paling umum dikonsumsi di seluruh dunia, dan efek kesehatannya yang potensial memicu penelitian ilmiah yang signifikan. Penelitian sebelumnya telah mengaitkan konsumsi kopi yang lebih tinggi dengan risiko lebih rendah terkena T2D, tetapi mekanisme yang mendasar masih belum jelas. Penelitian kami menunjukkan bahwa kopi terkait dengan perbedaan dalam tingkat biomarker peradangan di dalam tubuh, dan karena kita tahu bahwa T2D sebagian merupakan penyakit peradangan, ini bisa menjadi salah satu mekanisme yang berperan. Temuan ini juga dapat mendukung penelitian di masa depan tentang efek kopi pada penyakit kronis terkait peradangan lainnya. Studi ini menambah bukti yang ada mengenai kaitan antara konsumsi kopi dan risiko lebih rendah terkena T2D, yang dapat membantu dalam mengembangkan panduan tentang bagaimana perubahan gaya hidup dan nutrisi mendukung strategi pengurangan untuk penyakit tidak menular seperti T2D.